Oke, saya share link presensi di kolom chat, silahkan isi. Sebentar, saya spotlight. Ya, silahkan untuk screenshot mengisi maksimal 19. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, kita lanjut. Oke, nanti pas tepat 9:19 kita tutup untuk presensi masuk. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pertemuan ke-5 ya. Kita pertemuan ke-5 untuk meteorologi dan kontrol kualitas. Untuk minggu depan seharusnya jadwalnya adalah jadwal UTS, tapi kemungkinan kita akan geser waktunya. Jadi kita akan isi dengan pertemuan 6 dan pertemuan 7 terlebih dahulu. Pada pertemuan ke-5 kali ini melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yang pertemuan 4 sampai penjelasan geometrik macam-macam dan contohnya dan penjelasannya. Nah, sekarang menjelaskan tentang ketepatan dan ketelitian. Di sini ketepatan atau keterulangan atau precision atau repeatability ini bisa dibilang dengan berapa kali pun kalian mengukur atau menggunakan sebuah alat ukur dalam satu metrologi industri, itu selalu memperlihatkan hasil yang sama. Jadi dengan benda yang sama, dengan alat yang sama, itu kalian ukur, ternyata hasilnya harus sama atau identik. Misalnya 2,04. Berarti yang kedua berikutnya adalah selalu 2,04. Atau misalnya ada rentang error, misalnya sangat kecil sekali, misalnya 0,0 sekian. Nah, di sini kurang lebih di sini harus lebih kecil atau sama dengan toleransi dari objek target. Jadi kalau toleransinya tadi 0,01, ya harus sama 0,01 atau kurang dari 0,01. Sedangkan ketelitian atau accuracy ini beda ya. Ini precision, tepat. Kalau ini accuracy atau ketelitian. Jadi ketelitian itu adalah suatu upaya untuk harga sebenarnya itu diketahui. Nah, di sini bisa dibilang bahwa untuk mencapai karakteristik itu harus disiapkan itu tadi geometrik, karakteristik produknya seperti geometrik, fisik, dan kimiawi. Nah, di dalam ketepatan ada yang namanya kesalahan atau penyimpangan, di mana penyimpangannya itu adalah penyimpangan rambang atau random error atau deviation. Nanti kalau kalian membuat satu pengolahan data menggunakan statistik, itu yang sering kalian temukan istilahnya deviasi. Deviasi atau rentang error ya, rentang error tapi random. Nah, di sini didefinisikan contohnya adalah dalam hasil pengukuran atau kalibrasi itu harganya itu tidak melebihi toleransi yang diinginkan kalau bisa. Sedangkan untuk error dari ketelitian itu dinamakan penyimpangan. Oke. Saya close dulu. Oke, kita lanjut. Kesalahan pada ketelitian atau akurasi adalah penyimpangan sistematik atau systematic error atau systematic deviation. Nah, di sini adalah perbedaannya antara hasil yang diperoleh dari hasil pengukuran, kalibrasi itu melebihi batas toleransi. Kalau yang tadi itu tidak melebihi, yang sekarang itu melebihi. Jadi kalau misalnya toleransinya 0,01, nah itu melebihi 0,01, 0,02 atau sekian. Kata kuncinya kalau kesalahan rambang atau tidak tepat dalam pengukuran itu disebut tak tepat atau keterulangan yang rendah. Jadi fluktuatif ya, beda-beda. Terus tetapi kalau misalnya ketelitian atau
tidak teliti atau tidak akurat ya, akurasi. Nah, di sini disebut kesalahan sistematik ya istilahnya. Nah, di sini ada contoh keterulangan rendah adalah sebarannya. Misalnya yang bulat ini yang di tengah adalah batas toleransi, tetapi ternyata pas diulang dia keluar dari batas toleransi. Ini contohnya. Nah, ini yang dinamakan kesalahan rambang. Kesalahan rambang dari titik tengah sebaran yang sebenarnya dengan sebaran yang toleransi. Ini berarti batas untuk kesalahan rambangnya. Nah, di sini juga sama kesalahan rambang dari pusat ke pusat bisa didefinisikan. Nah, di sini juga kesalahan rambang itu dari titik tengah lingkaran atau sebarannya terhadap bagian luarnya. Nah, ini kalau yang ini kesalahan sistematik ya, atau jarak dari pusat ke pusat. Ini kayaknya salah nih. Ini pusat ke pusat harusnya sistematik ya. Kemudian contoh berikutnya, ini yang putih ini kan batas toleransi dari pengukuran atau untuk metrologi. Nah, di sini ada hasil pengukuran di luarnya. Nah, ini dinamakan kesalahan rambang. Nah, untuk kesalahan sistematik lagi dari pusat ke pusat ya. Ini kesalahan rambang, kesalahan sistematik ya. Kalau dalam posisi yang ini jelas kategorinya tidak tepat dan tidak teliti. Maksudnya toleransinya di sini, hasil pengukuran di sini. Berarti jelas ini melenceng jauh dari toleransi dan tidak teliti ya, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi berarti kategori 1 tidak tepat dan tidak teliti. Nah, yang berikutnya adalah kategori kedua tidak tepat tapi teliti. Kenapa disebut teliti? Karena yang merah ini kesalahan sistematik, ini dia dalam rentang di dalam garis lingkaran putih. Jadi masih disebut teliti. Terus yang kategori 3 dia tepat. Tepat itu sebarannya, kesalahan rambangnya sebarannya masih di dalam, bisa dilihat nih, ini garis tengahnya, ini sampai di diameter luar dari yang titik-titik ini. Nah, itu di dalam ruang putih. Berarti itu masih masuk dalam tepat. Tapi dia tidak teliti. Tidak teliti itu karena yang merahnya itu dia menyimpang jauh keluar sepanjang melenceng ya, sepanjang di yang putihnya. Nah, untuk yang berikutnya dia ada di dalam toleransi, otomatis dia tepat dan dia teliti. Ini yang putih ini batas toleransi. Nah, ini ada keterangannya bahwa yang ini itu sulit diperbaiki karena terlalu jauh. Nah, kalau yang ini juga sama ya, terlalu jauh. Nah, tapi yang kalau yang di sini masih bisa diperbaiki karena sebarannya mendekati dengan batas toleransi. Jadi maksudnya diperbaiki itu diperbaiki benda kerjanya ya. Apakah misalnya dalam proses produksi atau desainnya bisa diperbaiki atau di repair misalnya. Tapi kalau yang di dalam ini tidak perlu diperbaiki karena sudah tepat dan sudah teliti. Pengukuran dan data dimensi produk. Nah, contohnya di sini beberapa komponen itu pada saat sebelum kita melakukan pengukuran dan pencatatan dimensi produk menggunakan metrologi industri, di sini biasanya diberikan check sheet atau part specification untuk menjadi panduan atau guidelines kita apa saja, poin-poin apa saja yang akan dilakukan pengukuran. Oke, di mute Dadan. Kemudian, nah ini contohnya ada di satu produk dengan diameter, dengan penampang dari diameternya bisa dilihat bahwa di ukuran luar
ternyata masih terjadi penyimpangan sejauh T, di mana panjang H atau height-nya atau L-nya low-nya itu di sepanjang rentangnya itu T. Nah, di sini kalau kita lihat T-nya itu toleransi atau low itu batas bawah, high-nya itu batas tertinggi, maka yang diperbolehkan adalah di toleransi yang ini. Sama seperti yang di gambar sebelumnya itu bulatan putih. Nah, ini bulatan putih itu adalah batas toleransi yang di sini. Jadi tidak boleh melebihi ini ya. Nah, jika menggunakan data histogram, itu setidaknya penyimpangannya itu tidak boleh melebihi batas yang di sini toleransi, misalnya yang putih ini, atau batas kotak-kotaknya. Ini menggunakan distribusi normal untuk dibuat grafik dari hasil percobaan yang sudah dilakukan. Lanjut tadi ke di mana ada beberapa kategori untuk ketepatan dan ketelitian. Jika toleransinya di sini, ini yang membedakan tadi ya, kalau yang di sini, yang tadi itu adalah lingkaran putih, ini adalah lingkaran luarnya. Nah, ini bisa kita lihat, kalau misalnya di sini, kita bisa dilihat ini di luar batas toleransi, berarti dia tidak tepat dan tidak teliti, seperti yang gambar di yang sebelumnya. Nah, kalau yang di sini, batas toleransinya di sini, tetapi batas yang lainnya, ini masih ada sebaran di luar, lihat. Ininya boleh masuk, tapi sebaran data yang lainnya itu hampir setengahnya. Ini kan setengah, ini seperempat ya. Berarti setengahnya itu di luar batas toleransi. Juga itu disebut tidak tepat. Tapi dia masih teliti karena mendekati harga yang di sini, harga yang sebenarnya dengan harga yang dilakukan di proses toleransi dengan proses yang sebenarnya. Terus di sini ada batas toleransi. Ini keywordnya di sini ada dia tepat tapi tidak teliti. Jadi kalau misalnya sudah tepat, itu telitinya itu bisa kita perbaiki, masih bisa diperbaiki dengan persyaratan si batas si toleransinya ini nanti bisa digeser ke arah setengah karena batas toleransinya besar ya. Batas toleransinya besar, ininya lebar, jadi ini nanti bisa diperbaiki. Ini kemungkinan barangnya di repair, kemudian nanti bisa dia posisinya jadi di tengah. Kalau yang di sini toleransinya kecil, tapi ininya besar, berarti tidak boleh. Ini susah untuk diperbaiki. Nah, kalau yang gini toleransinya besar, dia masuk ke dalam, berarti dia teliti dan tepat ya. Jadi, oh ini Pak, kenapa ini sedikit, ini masuk besar? Ya, ini tapi tidak bisa diperbaiki karena toleransinya kecil. Tapi kalau misalnya menggunakan toleransi yang besar, ini bisa diperbaiki. Ini bisa ketepatannya bisa digeser nanti di sini untuk di repair ya, proses repair di proses setelah proses produksi. Nah, di sini dalam prakteknya proses keterangan rendah itu relatif terhadap daerah sasaran yang tidak terpilih. Maksudnya pada saat kita menghitung suatu silinder panjangnya misalnya 10 cm, kita kadang-kadang tidak mungkin mengukur untuk persentinya. Persenti diukur satu-satu, tapi biasanya kita secara random itu di awal, di tengah, dan di akhir. Itu makanya keterulangannya rendah, itu yang tidak terpilih itu mungkin saja memiliki perbedaannya. Berikutnya ada proses kalibrasi. Kalibrasi proses di sini proses pengukuran dibandingkan dengan acuannya atau alat ukur kalibrasi. Nah, seperti yang kemarin sudah ada yang bertanya, kalau misalnya alat saya terjadi penyimpangan, itu bagaimana? Nah, itu terjadi penyimpangan atau tidak, itu harus dibandingkan dengan antara alat ukur tersebut dengan alat ukur yang sudah dikalibrasi. Penyimpangannya sejauh mana? Kalau misalnya alat ukur sekarang yang punya saya adalah yang belum dikalibrasi, misalnya kalau ngukur itu 10,1.
Nah, sedangkan yang satu lagi yang sudah dikalibrasi ternyata 10,5. Nah, itu kan penyimpangannya 0,4. Nah, 0,4 itu penyimpangan yang perlu dikoreksi menggunakan kalibrasi. Nah, ini harga besaran, terus objek kalibrasi itu harus metode ya. Metode kalibrasi yang dipakai itu haruslah memenuhi persyaratan tadi yang sudah dijelaskan, ada ketelitian dan ketepatan, precision dan accuracy. Nah, kemudian apakah alat itu menyimpang atau tidak, berarti dia ada kesalahan dalam ketelitian dan ketepatan. Kenapa sering terjadi penyimpangan? Karena pemakaian yang terus berulang sehingga terjadinya error. Yang awalnya errornya 0,001 karena dipakai secara keterulangan terus-menerus, akhirnya deviasi atau errornya itu nambah terus. Nambah jadi dari 0,001 jadi tiap hari nambah. Berarti kalau 1000 aja berarti udah jadi 1 ya. Jadi perbedaannya udah jadi 1 mili. Jadi perbedaannya gitu terus. Bertambah. Terus ada juga yang dilakukan adalah batas. Batas misalnya kalian punya timbangan di rumah. Nah, batas timbangannya itu misalnya 120 kg. Tetapi ada yang bobotnya melebihi 120 atau mendekati 120, dipaksa untuk menggunakan timbangan itu, otomatis errornya atau deviasinya itu menjadi semakin besar. Penyimpangannya menjadi semakin besar karena pada dasarnya batas atas dari pengukuran biasanya harus dikalikan safety factor untuk mencegah kegagalan ya. Misalnya ada 80% atau 70%. Jadi kalau misalnya kita ada 120 kilogram batas timbangan, setidaknya sebagai jarak aman kita gunakan sampai 80% atau 96 kilogram saja maksimal. Nah, biasanya metode kalibrasi itu ada standarnya baik itu nasional maupun internasional, yang dimana yang sudah dibakukan atau disetujui secara internasional. Oke, Dwiki, saya mute lagi ya. Nah, ini contoh misalnya ada proses kalibrasi di mana misalnya menggunakan beberapa ukuran yang standar, terus kemudian menggunakan objek atau alat yang sudah dikalibrasi, terus kemudian diukur. Kalau misalnya ada penyimpangan, baru disetting ulang menurut standar atau baku nasional dan internasional. Nah, alat yang digunakan untuk proses kalibrasi, alat ukur kalibrasinya, ini juga telah disahkan untuk dimanfaatkan dalam proses kalibrasi. Jadi tetap saja yang ininya digunakan untuk kalibrasi, tapi ini juga tetap harus dikalibrasi. Untuk dicek apakah dia akan mengalami pemuaian atau mengalami perubahan dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk interferometer untuk mengukur misalnya kelurusan ya, sehingga tapi di sini dia menggunakan berkas cahaya yang ditembakkan sehingga muncul ukurannya apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Oke. Nah, di sini bisa dilihat, di sini adalah ukurannya, kemudian ini hasil di sininya ditentukan dengan dengan alat pengkalibrasinya, itu ditempatkan di sini. Lalu diukur itu apakah sesuai atau tidak. Ini alat ukur yang di sini yang di dalamnya ada prisma untuk diukur. Jadi hasil dari sini masukkan ke sini. Di sini ada termometer, ada barometer, jelas untuk mempertahankan kelembaban dan temperatur di bagian dalam. Ini ada macam-macam tampilannya. Nah, di sini ada rantai kalibrasi atau keterlacakan. Proses kalibrasi, rantai kalibrasi atau calibration chain itu proses kalibrasi alat ukur yang dilaksanakan secara bertingkat untuk memungkinkan kalibrasi alat ukur
dan skalanya itu menurut besaran SI ya, standar internasional. Nah, di sini ada macam-macam, ada baik itu fisik atau prinsip kerja dan lain-lain. Kemudian, nah ini sebagai contoh, misalnya untuk diukur untuk objek benda kotak ini, terus kemudian dilakukan beberapa untuk mengecek apakah nilai yang di sini dengan yang nilai yang menggunakan alat ukur mikrometer apakah sama atau tidak. Terus kemudian ini dicek apakah perbedaannya berapa. Nah, selanjutnya, nah ini yang gambar tadi. Sedangkan untuk keterlacakan atau traceability itu dalam proses kalibrasi itu biasanya dilakukan keabsahan pada alat ukur pengkalibrasi. Nah, biasanya keabsahan ini itu untuk mengukur nilai kebenaran dari satu alat ukur tersebut. Nah, ini sebagai contohnya adalah keterlacakan ini itu untuk menyempurnakan proses pengukuran. Jadi maksudnya pada saat penyimpangannya itu di bagian apa saja, atau kemudian apakah di objeknya atau di alatnya misalnya. Nah, biasanya keterlacakan ini di industri tidak ada ya, berarti biasanya dia kerjasama dengan badan lain, misalnya ada badan pengkalibrasi, LIPI, atau dan lain-lain. Nah, akreditasi untuk pengkalibrasi itu ada organisasi, badan, atau laboratorium. Di mana kalau badan pengakreditasi itu biasanya dibentuk oleh satu atau beberapa organisasi. Nah, ini sebagai contoh adalah Komite Akreditasi Nasional. Ini Laboratorium Metrologi Industri ITB. Nah, ini ditandatangani oleh Komite Akreditasi Nasional untuk laboratorium. Berarti laboratorium sudah boleh melakukan kalibrasi di sini dengan syarat sudah memiliki izin dari komite atau badan pengakreditasi. Nah, berikutnya mengenai alat ukur geometrik. Biasanya kalau untuk alat ukur secara umum itu dia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sensor, pengubah, dan pencatat. Nah, di sini ada sensor dan kontak, terus di sini ada pengubah optik, misalnya zoom in, zoom out, terus ada pengubah mekanik, misalnya geser kiri kanan, ini pengubah mekanik, misalnya geser atas bawah, misalnya. Nah, di sini ada papan penunjuknya itu penunjuk dari hasilnya apakah pengubah mekanik ini sudah bergeser seberapa milimeter. Ini juga sama penunjuk, dan di sini juga ada penunjuk pengubah optiknya sudah besaran berapa kali, misalnya 100 kali apa 200 kali. Kemudian tampilan di alat ukur untuk pengkalibrasi itu juga ada bentuknya. Yang sebelah kanan ini ada sensor non kontak. Nah, di sini ada pengubahnya sama seperti yang pengubah mekanik dan pengubah optik. Nah, di sini ada penunjuk untuk seperti menggunakan fluida ya, atau yang lain. Di sini ada sensor. Di sini untuk mengukur kebulatan ya. Misalnya untuk mengukur kebulatan, dia ada sensornya di sini, terus kemudian diubah secara elektrik. Terus nanti penunjuknya di sini apakah kebulatannya itu dengan rentang atau deviasi yang kecil atau deviasi yang rendah. Nah, ini juga seperti yang sering kita lihat ya, ini untuk kebulatan juga kita biasa gunakan di mesin bubut pada saat kita setting di caknya, di mesin bubut itu. Kalau kalian pernah menyeting, biasanya untuk mesin bubut itu karena berputar secara radial, berarti kebulatannya harus benar-benar center ya. Jadi kalau tidak center si caknya itu, berarti dia nanti bentuk
hasil bubutannya itu menjadi oval, tidak bulat di bagian tengah atau bagian luarnya. Maka dari itu untuk menghindari kita atur kebulatannya itu salah satunya menggunakan dial indikator. Jadi cara bacanya ini dial indikator ditempel di bagian luar diameter benda kerja, terus kemudian diputar benda kerja tersebut. Ini penunjuknya ini apakah berputarnya di kiri dan kanan. Kalau misalnya berputar kiri dan kanan tidak masalah, tetapi lihat rentangnya, rentang errornya. Kalau rentangnya jauh misalnya ke sini, ini ke sini, berarti kan udah pasti dia tidak bulat ya, dia tidak bulat sempurna. Tapi kalau misalnya deviasinya hanya bergeser ke kiri dan ke kanan sedikit atau bahkan sangat sedikit sekali, berarti sudah bagus, sudah bulat betul ya. Ini ada sensor kontak karena bersentuhan langsung ya di sini dari indikator. Nah, di sini ada pengubah mekanik, dia bergeser karena sensor tadi, jadi dia naik turun. Nah, ini penunjuk untuk jarum dial indikatornya. Nah, di sini ada alat ukur geometrik itu ada aspek negatif, itu dia pasif ya, atau reaksinya lambat. Nah, biasanya lambat itu yang dimasukkan adalah perubahan dari satu waktu yang lainnya itu sangat lambat. Jadi setiap ada penyimpangan kayak tadi jarum indikatornya itu terlalu lebar, deviasinya berarti itu harus dibongkar, di-set ulang, dikencingin lagi, terus kemudian dipasang lagi, kemudian dial indikator lagi. Nah, itu kan jadi pasif ya. Jadi sangat sangat lama sekali. Makanya jadi satu persatu. Terus dari alat ukurnya sendiri ini sebenarnya tadi itu kalau secara spesifik itu sebenarnya dia itu tidak begitu elastis sempurna jika menggunakan mekanik ya. Karena kan pegasnya juga mengalami toleransi ya. Terus di sini kalau jika tadi menggunakan mekanik, jika menggunakan pneumatik, nah ini juga ada pengaruh dari fluidanya, kompresi udara, apakah untuk volume udara dan kompresinya atau dihubungkan dengan sensor ini juga ada toleransi dan ada penyimpangannya. Terus jika menggunakan alat ukur yang elektrik yang tadi resolver atau optoelektrik, nah ini sebenarnya jarak rambatan elektronik itu kan dia memiliki delay ya. Misalnya walaupun delaynya sangat sangat cepat, misalnya sepersekian milisecond, nah tapi itu juga disebut dalam penyimpangan. Nah, makanya di sini kecepatan dampingan elektroniknya kadang sangat cepat, kadang terlalu lambat, tapi delay-nya itu yang kita lihat, delay cepat dan delay lambatnya. Jadi tidak tepat sesuai dengan perubahan benda kerja. Nah, ini sebagai contoh-contohnya. Yang berikutnya ada istilah histerisis. Histerisis ini adalah penyimpangan antara hasil pengukuran objek yang diukur itu secara berkesinambungan atau berurutan. Biasanya ini karena ada gesekan pada pengubah alat ukur. Jadi karena ada gesekan, jadi nilainya naik gitu ya. Jadi mengalami histerisis. Ini contohnya, ini ada poros pengukur, sedangkan di sini ada objeknya. Nah, itu kalau pas pada saat dia digeser dari sini ke sini untuk mengukur kemiringan atau sudut, angularity di geometrik, nah itu tuh dia mengalami gesekan di permukaan. Nah, gesekan di permukaan benda kerja ini kan permukaannya tidak serta-merta sangat lurus ya. Jadi kan kadang-kadang suka bergelombang dan gesekan yang terjadi juga jadi lonjakan si jarumnya. Jarumnya menjadi melonjak karena gesekan yang tidak rata tadi. Nah ini ya, naik turun karena permukaannya tidak rata. Nah makanya di sini ada yang namanya yang merah ini pada saat dia turun, ini pada saat dia naik. Nah ini perbedaannya naik dan turunnya itu nilai histerisisnya. Ini kurang jelas sepertinya, tapi kurang lebih sama. Ini hanya mencontohkan yang tadi, contoh untuk histerisis, terus kemudian ini rentang untuk histerisisnya sejauh mana. Masih bahas
dari awal kan kita ngebahas tentang positifnya, beberapa keunggulannya. Nah, ternyata aspek negatif harus kita perhatikan, walaupun sebenarnya sulit ya. Sulit maksudnya angkanya kecil sekali gitu perbedaannya. Nah, di sini ada kestabilan 0, itu biasanya pada saat dia dikembalikan, itu kadang-kadang nggak balik lagi ke 0 gitu. Jadi ada yang melenceng misalnya malah melebihi sedikit gitu. Jadi kadang-kadang tidak balik ke 0, kadang-kadang kita harus nolkan secara manual. Nah, contohnya seperti ini ya, dial indikator sudah tidak ada benda kerja, tapi dia nggak kembali ke 0. Gitu. Tapi ada juga di beberapa produk sengaja tidak dinolkan, itu supaya pada saat diangkat, angkanya tetap di garis itu. Jadi untuk mengingat, oh ternyata tadi ukurannya 5,4 misalnya. Jadi sudah ketahuan di sini, jadi tidak berubah. Ada juga alat ukur yang menggunakan mekanisme seperti itu ya. Nah, ini juga sama ya, untuk dial indikator kita pasang menggunakan magnet, magnetnya ditempel ke benda yang lainnya. Terus nanti yang bagian di sini ditempel ke cak di mesin bubut. Ini juga sama. Dial indikatornya kalau misalnya dilakukan pencatatan, itu kadang-kadang bisa saja bentuknya seperti ini. Tetapi biasanya kalau di produksi untuk setting kita tidak pakai ini, kita bisa langsung lihat dari dial indikator yang ada di lapangan. Terus ada juga pengambangan, slotting, itu alat ukur sistem pengukurannya tidak memperlihatkan hasil yang tetap atau secara acak. Itu juga sering terjadi atau dinamakan kecermatan dalam pembacaan. Nah, ini ada yang namanya floating, jadi deviasinya terlalu panjang. Ini kadang terjadi di beberapa alat ukur ya, tapi walaupun tidak semuanya. Terus juga terjadi pergeseran atau shifting. Nah, kalau pergeseran ini adalah ininya masih ditempel, tetapi si alat ukurnya geser sendiri gitu, tidak fix. Karena kan dia ditempel dengan magnet, ini menggunakan pengunci ya. Jadi pada saat caknya itu diputar, ternyata si alat ukurnya geser sendiri karena tadi gesekan di permukaannya tidak rata. Seperti ini. Jadi dia geser-geser. Jadi memang pertama harus dibersihkan dulu permukaannya, tidak ada bari atau tidak ada karat. Nah, baru kita lakukan pengukuran untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Nah, sekarang untuk benda dan objek ukur. Nah, objek ukur kita tahu ya yang akan kita ukur. Jadi entah itu satu single komponen ataupun multiple komponen. Nah, contohnya yang seperti ini, kalau misalnya objeknya kita yang ini, nah kita mau ukur apakah dari sudutnya, apakah dari panjang di sini ada ulirnya, atau misalnya kebulatannya, atau mungkin dikasih keterangan di sini ada N6, kemudian dikeraskan sampai 1 Rockwell, 55 plus 1 Rockwell ya, plus minus 1 Rockwell. Nah, di sini bisa diperlihatkan bahwa ini penting untuk mengukur skalanya, dan di sini juga ada penting untuk mengukur di permukaannya, apa nanti menggunakan datum atau tidak, atau kebulatan ya. Kalau kebulatan berarti tidak menggunakan datum, contohnya. Ini juga penting menggunakan ada treatment tambahan. Treatment tambahan tuh tadi ya kayak harus ada pengerasan di permukaan, atau misalnya ada perlakuan panas dan lain-lain. Ini adalah contoh untuk alat ukurnya untuk yang digunakan. Terus kemudian sumber kesalahan. Karena kita akan membahas tentang pengukuran geometrik, jadi pengukurannya itu bersumber di alat ukur itu ya tadi ya, ada kepasifan,
histeresis, kestabilan nol, floating, pergeseran. Jadi setidaknya ada 5. Yang ini kesalahan pada alat ukur. Tetapi kalau kesalahan pada benda ukur, nah di sini ada titik sejajaran, ya, pada saat dipasang ternyata tidak serta-merta dia itu lurus. Ternyata ini lurus, tapi di bagian tengahnya dia agak turun. Itu kadang mungkin saja ini terjadi. Walaupun diukur secara panjang sekian, 0,577, tetapi karena dia melengkung, harusnya lebih dari 577 kan. Ini juga sama, ini menjadi lebih pendek dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini malah lebih tengah ya, yang netral atau lenturan terkecil untuk pengukurannya. Jadi benda kerja itu kenapa harus diukur dari berbagai titik sampling. Nah, ini untuk menghindari penyimpangan dari benda ukur. Nah, di sini ada titik Airy. Nah, di sini titik Airy-nya itu contoh misalnya di sini ada titik 1 dan titik sini. Kita ukur di bagian ujung dan ujung. Nah, ternyata di batas ujung dan ujung itu harus tetap sejajar meskipun ada lenturan di bagian tengahnya. Ini ya. Jadi jangan sampai si pengukurannya ini malah menyesuaikan dengan lenturan yang di bawah. Berarti jadi miring ya, itu jangan. Jadi tetap lurus dengan objek yang di permukaannya. Terus maksudnya jangan terlalu miring ke kiri atau miring ke kanan, tetap dia ada bagian mana yang menjadi titik objek. Kalau dia bentuknya lecengkung gini, kalau kita disimpan di atas meja kan kadang-kadang suka menjadi miring ya. Nah, itu malah jadi pengukurannya jadi miring. Jadi tidak lurus gitu, tidak sejajar. Nah, ini sebagai contoh, misalnya bisa saja ditempelkan contoh-contoh titik-titik Airy yang terjadi lekungan tadi. Ini kan ada 4 ya. Nah, ini titik-titik mana untuk mengukur kesejajaran. Jadi jangan sampai yang lengkungan-lengkungan ini mempengaruhi ke hasil pengukuran ya, cekungan. Jadi harus dianggap sejajar. Nah, ini dari sini sebenarnya sudah terlihat ya, permukaannya tidak rata. Oke, Ridwan Abdul Aziz. Oke. Kemudian titik lenturan minimum ini bisa kita cek menggunakan seperti mikrometer ya. Kita dicek satu persatu mana lenturan minimum yang terjadi. Jadi nilai di sini dinotasikan dengan delta atau defleksi ya. Nah, di sini contohkan titik baselnya, terus nanti titik lenturan minimumnya di mana, itu nanti disesuaikan dengan panjangnya. Jadi jangan sampai, kenapa dihitung ini, dikhawatirkan ini bendanya itu miring. Kalau ini kan lurus ya, lurus nih, dasarnya ini. Tapi kalau misalnya tanpa menggunakan lenturan atau tadi Airy atau kayak spacer, jadi miring. Dia jadi miring, akhirnya diukurnya jadi tidak betul ya. Jadi apa? Jadi bukan lurus seperti ini, jadinya jadi miring nanti. Nah, di sini dibahas yang di awal itu kita posisi pengukuran ada yang namanya prinsip ABBE. ABBE ini bisa didefinisikan adalah garis ukur harus berimpit dengan garis dimensi. Nah, ini yang dicontoh yang di awal yang kita gunakan MISTAR. Nah, ini contohnya betul nih MISTAR. Kalau kita mau mengukur lebar dari plat ini, berarti ini yang dinamakan garis dimensi. Terus garis ukur adalah MISTAR yang akan kita gunakan, yang garis merah. Berarti garis ukur dan garis dimensi itu harus berimpit. Berarti yang mau garis yang mau saya ukur itu harus berimpit dengan ini. Jadi tapi diusahakan yang ini adalah sudah tegak lurus. Jangan sampai diukurnya yang pertama tidak berimpit atau tidak tegak lurus terhadap bidang yang di bagian bawah. Begitu juga dengan yang dial indikator tadi, itu garis ukur
yang tadinya mistar ini tegak lurus, yang ini adalah indikator harus tepat lurus dengan garis dimensi di permukaan ini, tegak lurus juga. Jadi harus nempel dan tidak berubah, tidak geser-geser tadi ya. Tidak loncat-loncat dan lain-lain. Terus di contoh yang lain juga sama. Ini harus lurus antara garis dimensi dengan garis ukur kalau misalnya dilakukan secara tegak lurus. Jadi kalau di metrologi, terus kadang-kadang kalau kalian menggunakan pengujian misalnya ultrasonik, pengujian tidak merusak ya, non-destructive test, NDT, nah itu biasanya menggunakan ultrasonik ataupun metode yang lain yang tidak merusak, itu diharuskan lurus antara garis dimensi dengan garis ukur. Nah ini contohnya ya, ini kesalahan. Jadi harusnya lurus, harusnya permukaan ini harus tegak lurus dengan ini. Atau sejajar antara garis dimensi dengan garis ukur. Nah, ini juga terjadi kesalahan yang tidak tegak lurus, maka terjadi tidak berimpit ya, ABBE-nya itu. Nah, kalau yang ini dia tegak lurus, jadi masih diperbolehkan. Ininya lurus. Nah, ini jarum penunjuk, ini juga lurus, ini masih diperbolehkan walaupun ininya miring ya, tidak masalah. Yang penting ininya tegak lurus dengan bidangnya. Nah, pada saat menggunakan dial indikator di bubut juga sama seperti ini. Jadi harus disimpan secara lurus. Terus penyimpangan, kenapa harus menggunakan sensor bola? Yang tadi yang dial indikator kan ujungnya bola. Nah, itu karena permukaannya pasti menyentuh, sedangkan kalau yang tidak bola itu akan menyentuh sudutnya ya, jadi tidak sampai ke senternya. Seperti ini, tidak memenuhi standar ABBE. Tapi di sini sensor rata dapat memutar benda objek hingga proses ABBE dapat penuhi. Jadi sensor rata tadi, benda kerjanya yang diputar sejajar dengan yang rata tadi itu bisa. Walaupun agak sulit ya untuk menyesuaikan benda kerja yang diputar tapi tidak berubah. Nah, ini juga sama untuk yang inside diameter. Inside diameter juga sama. Ini sensornya itu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Pada saat ini dari sini digeser ke kanan, ini otomatis si pegasnya itu kan langsung mengisi di bagian luar dan secara otomatis secara simetris kiri atas dan bawahnya itu sama bergerakan. Jadi ukurannya bisa menjadi sama. Biasanya digeser ke kiri dan kanan untuk mencari harga terbesarnya. Kenapa disebut harga terbesar? Karena kalau yang di sini berarti kita bukan diameter. Kalau di sini diameter. Jadi yang namanya diameter pasti harga terbesar kalau di bagian dalam. Jadi kalau digeser kemanapun, yang nilai terbesar itu pasti diameter. Kalau nilai terkecil pasti bukan diameter karena dia masih dalam busurnya. Tidak di tengah atau tidak mewakili panjang harga terbesar dari diameter. Nah, bisa saja pada diameter. Nah, tapi kalau misalnya pada benda yang lurus, yang pelat, ya itu kita mencari untuk harga terkecil. Karena kalau harga terbesar, itu pasti perhitungan atau hasilnya pasti miring seperti ini. Bisa kalian bayangkan bahwa kalau namanya harga terbesar, pasti alat ukur saya miring. Berarti harus dicek, digoyang-goyang, atau disesuaikan lagi untuk menemukan harga terkecil. Harga terkecil itu apa? Berarti panjang ini. Itu pasti memiliki harga terkecil. Ini juga sama, ada yang menggunakan sensor simetrik secara otomatis, dia langsung mengisi. Ini juga sama untuk yang diameter luar. Ini juga sama menggunakan probe-nya bagian luar. Oke. Ini untuk pemasangan gantinya, kemudian dipasang seperti ini. Yang 3 sensor simetrik untuk mencari. Kenapa menggunakan yang 3 sensor, Pak? Nah, ternyata memang yang 3 ini saya rasa lebih akurat dibandingkan yang 2. Kalau yang 2 mungkin masih harus geser-geser kiri kanan ya. Tapi kalau yang 3 ini dia otomatis.
dia mengisi ke 3 titik, itu pasti dia titiknya titik center. Ada juga yang pengukuran langsung perubahan panjang karena pengukuran langsung. Nah, ini ada perhitungannya. Di sini delta atau perubahan panjangnya itu adalah panjang objek ukur dikalikan dengan alfa atau koefisien muai panjang, itu tergantung dari bahannya. Di sini ada contoh untuk bahannya itu ada aluminium, ada tembaga, baja atau besi tuang atau cor ya. Nah, terus kemudian dikalikan dengan rentang atau perbedaan temperaturnya, temperatur objek ukur dan temperatur standar, anggap 20 derajat Celcius. Nah, itu perbedaannya berapa? Itu nanti dikalikan. Terus apabila pengukurannya menggunakan perbandingan, maksudnya tidak diukur langsung, misalnya saya punya produk komponen A, saya bandingkan dengan komponen B yang seperti yang kalian lihat kesejajaran, yang kemarin ada yang ke tegak lurusan, itu kan harus menggunakan tidak langsung ya, harus perbandingan. Nah, itu juga perbedaan panjangnya, itu perbedaan panjang tuh perbedaannya yang masih boleh ditoleransi. Nah, itu ada deltanya atau perbedaan panjangnya itu panjang benda ukur dikurangi dengan panjang blok ukur. Maksudnya pembedanya ya. Nah, ini pembanding panjang yang diukur oleh alat pembanding. Jadi alat pembandingnya dibandingkan dengan panjang ukurnya. Itu dikalikan dengan kemudian dikalikan dengan yang panjang ukur dikalikan dengan koefisien muai. Koefisien muai yang tadi apakah bahannya atau materialnya apa. Terus kemudian dikalikan dengan temperatur. Dikalikan dengan perbedaan temperatur ya. Nah, ini apabila terjadi perbedaan suhu, bisa saja terjadi sehingga dia mengalami pemuaian. Pada 36 derajat, dia bentuknya bisa seperti ini, rentangnya, tapi pada saat 20 derajat Celcius, dia bisa betul pas gitu ditempel. Tapi pas 36, kok nggak ngeplos gitu, ngeplos di dalamnya. Bisa saja seperti itu. Nah, ini pengukuran langsung, misalnya menggunakan mikrometer, atau menggunakan mikrometer tinggi. Di sini ada meja rata, ada komparator, ini pengukuran langsung ya. Ada alat ukur, ada bendanya, berarti diukur secara langsung. Ini juga sama untuk tinggi. Terus dengan ini jig go no go. Kalau go itu berarti boleh masuk. Kalau no go atau no go itu tidak boleh masuk. Kalau masuk berarti diameternya terlalu besar. Kalau masuk berarti pas. Diameternya dalam toleransi kalau go. Kalau no go itu tidak boleh masuk karena itu adalah diameter besar ya, terlalu besar. Itu contohnya. Ini biasa digunakan di pabrik ya, di industri. Ini sebagai contoh alat periksa langsung. Kemudian ini proyektil profile untuk mengukur sama atau tidak dimensi yang sudah kita buat. Ini tinggal kita pasang ke proyektil. Nah, sepertinya ini nggak tahu saya. Kalau di kita kayaknya sudah tidak ada sih yang kita gunakan dengan proyektil ini. Rata-rata kita menggunakan alat ukur langsung ya. Terus spesimen kekasaran. Nah, ini beberapa dari penelitian tugas akhir dari kakak tingkat kalian ada yang menggunakan pengukuran permukaan, yaitu kekasaran menggunakan surface roughness tester. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi pada saat si benda kerjanya ini indikatornya itu bergerak, dia dari awal depan sampai ke ujung. Nah, itu nanti dia dicatat menggunakan alat ini. Terus nanti apakah penyimpangan atau deviasinya itu besar atau tidak. Kalau besar berarti dia kasar permukaannya. Tapi kalau bentuknya ini kecil, halus, nah berarti permukaannya juga halus. Atau penyimpangannya tidak terlalu besar. Ini contoh untuk tadi ya, sensor yang di permukaan, terus untuk dihubungkan ke alat pencatat. Nah, ini ada alat pencatat. Bisa kalian lihat kalau di bagian sini itu kecil sekali deviasinya,
Maka dari itu ini di bagian sini itu dia halus. Tapi pas di bagian sini dia kasar. Atau di bagian sini sangat kasar sekali untuk hasilnya. Berarti kalau bisa kalau misalnya di quality assurance-nya atau pengendalian kualitasnya harus ada standarnya, misalnya luas permukaan surface roughness-nya itu harus nilainya sekian. Maka dari itu harus dibuat perlakuan di permukaan dihaluskan, baik itu di grinding, honing, atau misalnya di amplas atau lain-lain. Ini contoh sebenarnya untuk pengukuran luas permukaan surface roughness ya, kekasaran permukaan. Ini bisa saja di ujung sampai ke ujung atau bisa saja di kebulat di sepanjang lingkaran juga bisa. Biasanya sih dari ujung ke ujung. Oke, ini contoh. Nah, di sini harga contoh misalnya harga maksimum kekasarannya itu surface roughness atau RA-nya, roughness ya, RA, roughness-nya itu misalnya 3,2 mikrometer. Nah, maka rata-rata mikrometer ini 3,2, tetapi pada saat diukur itu misalnya 0,8, berarti kan masih dalam standar kriteria ya maksudnya. Nah, contohnya ini kekasaran permukaannya ada berfluktuatif. Nah, ini profil yang terukur ini kita lihat batas atas dan batas bawahnya. Sampai misalnya di sini panjang sampelnya berapa? Biasanya kan yang jadi sampel misalnya dari panjangnya sekian, tapi yang kita ambil persekian itu juga bisa. Nah, misalnya titik referensi dari ujung sampai ujung, titik puncak itu ini. Berarti kita definisikan kalau sampai sini berarti paling rendah ini, paling atas ini. Nah, batas ini yang dinamakan dengan profil referensi atau roughness-nya atau deviasinya. Nah, di sini bisa dilihat parameter kekasaran di permukaannya. Ini nilai tengahnya ya, RP. RT itu nilai keseluruhan panjang rentangnya. Jadi ini batas bawah, ini batas atas. Maka nilai roughness yang diperoleh adalah yang ini. Yang diambil adalah profil tengah, yang profil RP tadi, RP kemudian seper L dikalikan dengan batas dari L sampai 0. L sampai 0 itu adalah panjangnya, panjang dari sampelnya. Kemudian ada lagi selain RA dan RZ, RZ. Salah, ini kayaknya RZ nih, R2 sini. Kemudian ada juga di perbesaran yang tadi, ini RT itu dari batas atas dan batas bawah, RP itu nilai tengah, RA itu adalah sampel dari setengah dari RP sebetulnya. Tapi kalau menurut perhitungan lebih spesifiknya seper L dikalikan integral batas atas L dan 0. Ya, seperti ini. Bisa dilihat di sini RP-nya itu lihat ini batasnya di sini RT, terus batas yang di atas. Terus kemudian karena yang diambil yang sampelnya yang ini, berarti yang RP-nya itu yang batas bawah ini, batas atasnya ini. Begitu. Terus yang RA itu adalah batas yang terkecil di sini. Ini yang batas terbesar yang RP. Jadi memang harus biasanya kan menggunakan surface roughness kekasaran hanya langsung pakai saja ya. Tapi ternyata selain hasilnya itu sebenarnya ada definisi-definisi untuk pembacaan. Nah, ini misalnya alat kebulatan ya, karena crankshaft itu di tengahnya itu kan ada porosnya. Porosnya itu harus memenuhi kebulatan. Kalau enggak nanti ininya masing-masing dari crankshaftnya itu tidak berputar secara
berurutan atau konsisten ya. Di sini ada sensor untuk diukur kebulatan, terus pengatur. Nah, nanti ternyata setelah hasilnya itu seperti ini bentuknya, profil kebulatannya. Nah, di sini profil kebulatan jika ditarik lingkaran itu muncul ternyata ada R maksimum yang bagian luar atau jari-jari maksimum dan jari-jari minimum itu yang di bagian dalam. Maka delta R atau itunya adalah delta R-nya itu adalah maksimum dikurangi dengan minimum. Sini. Lingkaran dalam. Ini lingkaran luar minimum, lingkaran dalam minimum. Nah, kemudian apabila dibuat perbandingan, di sini ada yang hijau dan ada yang merah. Yang hijau masih memenuhi ke dalam standar, tapi yang merah ini agak sulit ya. Maka dari itu di sini delta R-nya, ini bisa dilihat delta R-nya itu adalah sepanjang dari sini menuju sini. Diameter luar dengan diameter dalam kan. Perbandingannya. Terus kemudian ada lingkaran daerah minimum. Oh, yang tadi. Di sini ada dinamakan parameter kebulatannya, itu satuannya ada MRZ. Nah, jika dibuat proyeksi, dia mengalami kebulatannya misalnya 0,05. 0,05 itu adalah nilai dari delta R-nya. Delta R-nya itu rentangnya itu tidak boleh lebih dari 0,05 perbedaannya. Tapi kalau misalnya melebihi, berarti nilai kebulatannya tidak memenuhi standar kualitas ya. Jadi harus di repair atau tidak digunakan. Jika menggunakan meja putar, itu juga mirip-mirip dengan yang tadi. Unit perekamnya, terus kemudian panel kontrol, unit elektronik untuk pencatatan. Ini untuk display tadi sebarannya. Nah, ini alat atau benda ukurnya dipasang di sini. Kemudian jika diberikan toleransinya itu hanya kebulatannya 0,01 maksimal ya, maksimal minimum. Di sini juga sama kebulatannya di titik atas dan bawah. Terus kemudian di sini datum A dan datum B. Nah, di sini ada simbol yang ini, jangan lupa ini adalah sensor concentricity ya. Concentricity itu 0,03, ini ada datum AB, berarti prioritas yang A. Kalau A tidak bisa menggunakan datum yang B. Ini juga sama, nilai ke concentricity-nya. Nah, ini nilai kesejajaran. Kesejajaran ini itu harus sekian. Terus kemudian tegak lurus ini dengan yang tegak lurus di pusat sumbunya. Nah, kalau yang ini kelurusan ya. Kelurusan itu lurusnya di garis ini. Kalau yang dia menunjukkan ke sini berarti sepanjang garis ini tidak boleh penyimpangannya melebihi 0,04. Sedangkan di bagian dalam itu 0,06. Ini kalau hampir semuanya komponen kalau dicek itu secara geometrik pasti selalu mengalami masalah ya. Kecuali biasanya produk-produk di otomotif yang Eropa itu sudah bagus. Misalnya Mercy, BMW, Audi, itu sudah Tesla ya, itu udah toleransi dan spesifikasi geometriknya itu sudah bagus sekali. Nah, ini untuk sensor vertikal, sensor horizontal. Nah, ini mencari MRZ tadi secara manual itu bisa saja menggunakan tadi sensor vertikal. Ini kalau secara otomatis lebih enak lagi ya, jadi muncul. Sayangnya kayaknya di kita tidak ada sih. Oke, sampai sini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan.
sudah 1 jam ya, kita coba isi presentasi pulang saja dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan sambil bertanya, sambil mengisi sampai 10.25 ya. Untuk misalnya kita sudah menggunakan alat ukur ya, Pak. Ya. Beberapa kali itu ada batasannya nggak, Pak? Berapa kalinya terus baru harus dikalibrasi kembali? Oke, sebentar saya catat. Batasan penggunaan alat ukur ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, langsung saya jawab saja untuk Alif Bagus. Alat ukur itu sebetulnya tidak ada batasan, asal standar untuk kalibrasinya itu sesuai dengan tadi badan pengakreditasian atau laboratorium yang mengakreditasi. Contoh, misalnya saya punya kaliper. Nah, kalipernya ini biasanya misalnya disarankan, kaliper ini harus dikalibrasi setiap 6 bulan sekali. Karena kalau setiap dikalibrasi, dia kan punya sertifikat ya, sertifikat sudah dikalibrasi atau surat keterangan sudah dikalibrasi. Nah, biasanya badan pengakreditasian atau laboratorium pengakreditasian kalau sudah mengkalibrasi alat ukur itu biasanya dia diberikan syarat 6 bulan, tapi dengan syarat pertama penyimpanannya harus pada temperatur sekian, terus kelembaban sekian, misalnya tidak boleh ada kotor, debu, oli dan lain-lain. Itu boleh 6 bulan sekali kembali lagi. Tetapi jika alat ukurnya itu tidak kalian simpan di dalam kondisi atau standar yang sudah ditetapkan tadi oleh badan pengakreditasian atau standar di ISO, mungkin saja baru seminggu, misalnya nih kalian punya kaliper, terus kalian simpan di suhu ruang misalnya, di atas meja, di rumah, atau enggak di lemari, di dalam, sehingga dia lembab, kemungkinan bisa jamur, atau panas, memuai, kan itu kan namanya juga benda kerja ya, pasti bisa mengalami pemuaian. Nah, kalau kayak gitu, berarti tergantung dari kesalahan yang terjadi. Jadi sering-sering aja diukur dengan pembanding. Misalnya ada yang satu di lab, yang satu di rumah. Nah, itu tinggal dibandingkan perbedaannya berapa. Tapi kalau misalnya baru seminggu sudah menyimpang, ya harus dikalibrasi lagi. Karena faktor lingkungan itu yang mempengaruhi, Alif. Jadi tidak serta-merta semua alat ukur harus 100 kali pemakaian atau 1000 kali pemakaian. Tidak. Dia biasanya tidak ada batasan penggunaan, tetapi ada batasan waktu pengkalibrasi dengan syarat penyimpanannya harus sesuai dengan kondisi yang disyaratkan oleh badan pengakreditasi maupun standar yang di ISO. Ya, jadi bukan di jumlahnya, tetapi bagaimana treatment kita menggunakan dan menyimpannya. Walaupun 6 bulan itu 6 bulan itu syarat dari mereka. Itu sama saja kayak kamu servis motor misalnya. Servis motor itu kan kalau ganti oli kan keterangannya cuma 2. Bapak 6 bulan lagi ke sini atau setelah berapa kilometer. Ya kan? Nah, berapa kilometernya itu bukan berapa kali penggunaan kalau di alat ukur, tetapi sudah berapa banyak penyimpangannya. Itu jadi istilahnya sama seperti itu. Bapak boleh kalibrasi 6 bulan kemudian alat ukurnya, atau 6 bulan untuk kalibrasi, atau setelah penyimpangannya melebihi 10 mili. Nah, itu kalau misalnya ternyata 10 mili sudah menyimpang, ya berarti wajib dikalibrasi kembali gitu. Tetapi kan alat ukur dikalibrasi terus, berarti menunjukkan alat ukur itu udah tidak baik ya, udah tidak, maksudnya alat ukurnya tidak konsisten tadi, kecermatannya, ketepatannya, akurasinya. Jadi masa misalnya setiap bulan dikalibrasi alat ukur, atau enggak setiap minggu dikalibrasi, berarti kan nunjukin alat ukurnya ada yang salah nih. Harusnya kan alat ukur mau saya kalibrasi 6 bulan kemudian penyimpangannya tidak terlalu besar kan, tapi tetap dikalibrasi itu wajib. Biasanya di industri kalau misalnya tidak
alat ukurnya sudah expire masa kalibrasinya, biasanya vendor itu dia tidak mau menerima. Biasanya dia kalau menggunakan alat ukur sudah dikalibrasi belum? Mana surat keterangan atau sertifikatnya? Baru dia mau produknya itu dilanjutkan kembali. Ya, biasanya seperti itu. Saya rasa itu ya, Alif ya. Ya, terus ya. Terus kenapa di setiap contoh saya selalu bilang ini di pabrik, di industri kok. Saya kan teknik mesin bukan cuma di pabrik, Pak. Siapa tahu saya jadi guru atau misalnya saya berwirausaha. Nah, pada dasarnya di industri itu, di pabrik itu kan dia mengalami best practice. Maksudnya itu adalah best practice atau pengalaman yang terbaik ya, pengalaman terbaik pada saat ada masalah. Jadi setiap ada masalah dia penanganannya selalu dilakukan terbaik dan pengalamannya itu selalu menyelesaikan masalah. Nah, makanya kenapa kita menggunakan best practice dari industri? Karena apabila itu diterapkan di kehidupan sehari-hari, di industri, rumah tangga, atau misalnya di laboratorium sekolah, atau misalnya untuk wirausaha, itu bisa diterapkan. Jadi kadangkala kalau beberapa misalnya ada yang sudah di best practice yang sering kita kenal, itu misalnya Toyota Production System. Kita berkenal dengan sistem Kanban, ada sistem Kaizen, kita sistem ASRS, terus dan lain-lain. Nah, itu biasanya cuman ini kan contohnya di industri. Enggak juga. Itu kalau misalnya kita terapkan di industri rumah tangga, di wirausaha, ataupun kita di sekolahan, itu sangat bisa sekali diterapkan dan bahkan sesuai dengan pencarian solusinya. Jadi kita nggak harus nyari masalah ini solusinya apa. Kita tinggal pakai yang best practice yang dari industri. Itu maksudnya biasanya industri itu karena hubungannya dengan customer, jadi dia melakukan yang terbaik, baik itu secara kualitas maupun secara kuantitas. Baik itu tadi ya just in time, dari waktu pengiriman yang tepat waktu, tepat jumlah, terus juga tepat sasaran. Nah, itu juga harus just in time itu biasanya di industri manufaktur karena Toyota Production System. Tetapi kita bisa terapkan itu di industri yang bukan manufaktur, misalnya jasa pengiriman JNE atau misalnya di jasa pengiriman Gojek atau GoFood. Kita sebagai programmer atau sebagai desain dari bisnisnya bisa. Atau just in time kita untuk di sekolahan mereka tepat waktu untuk masuk, tepat waktu untuk belajar dan tepat sasaran untuk mata kuliah atau belajarnya. Itu juga sama. Jadi intinya menggunakan contoh di industri itu sebagai best practice. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Sampai 10.25, 3 menit lagi. Apakah ada? Oke. Oke, saya tunggu sampai 10.25. Nanti setelah itu kita selesai tutup sambil foto bersama ya. Mungkin Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Alan Setiani, silakan. Kalau untuk alat ukur yang dikalibrasi sampai ke badan kalibrasian itu, alat ukur yang seperti apa ya, Pak? Kalau misalkan cuma mikrometer kan itu ada sendiri alat kalibrasinya gitu. Ya, terima kasih. Jadi normalnya ya, saya jelaskan normalnya biasanya kita untuk kalibrasi itu kita ke laboratorium, normalnya laboratorium yang sudah terakreditasi. Contohnya kayak kita punya motor, terus kemudian kan pada saat diservis kan kita suka dikalibrasi karbunya ya. Karburatornya itu suka dikalibrasi oleh mereka, itu rasio dari udara dan bahan bakar. Nah, biasanya laboratoriumnya itu adalah bengkel resminya, misalnya bengkel resmi Honda Ahas. Nah, tapi Honda Ahasnya itu sudah terakreditasi oleh Honda Pusat. Nah, itu yang saya maksud. Jadi alat ukur, maaf bentar. Ya, jadi secara tidak langsung alat ukur dari konsumen biasanya dilakukan kalibrasi di laboratorium. Secara umumnya seperti itu. Tetapi
alat pengkalibrasi yang ada di laboratorium itu dikalibrasi oleh badan. Jadi lebih tingginya lagi. Jadi secara berurutan. Jadi bukan kita mau mikrometer kita itu dikalibrasi oleh pusat ya, oleh langsung ke badan, tidak. Jadi itu secara berurutan. Yang kita diakreditasi oleh laboratorium, yang alat pengkalibrasinya tadi yang spacer atau misalnya kita perlu alat ukurnya, alat ukur untuk mengkalibrasi. Nah, itu dilakukan oleh badan. Jadi secara terus-menerus ke atas ke badan. Nanti si badannya itu harus memenuhi standar internasional. Yang karena badannya itu badan nasional, jadi dia harus memenuhi standar internasional. Mungkin seperti itu, Alan Setiani. Baik, Pak. Iya, Pak. Cukup. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya stop recording.